Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lah dan abduhu wa rasuluh alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini di majelis ilmu yang mulia ini, insyaallah kajian kita akan membawakan sebuah tema yang cukup penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi perayaan Hari Raya Natal. Bagaimana yang kita saksikan sendiri terjadi diskusi-diskusi atau dialog-dialog di tengah-tengah media ya tentang apakah boleh atau tidak seorang muslim itu ikut serta dalam perayaan Natal, boleh atau tidak seorang muslim itu memberikan ucapan selamat kepada tetangga beragama Nasrani ketika hari raya Natal. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup serius, yang seorang muslim itu hendaknya membangun amal ilmu. Jadi jangan ikutan, tapi penting sekali bagi seorang muslim itu dia ketika memilih suatu pendapat itu di atas ilmu yang nanti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan coba di malam hari ini untuk membahas bagaimana sih sikap atau apa yang dituntut oleh syariat kepada kita ketika menghadapi masa-masa seperti ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, satu perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah dan tidak boleh sama sekali bagi mereka untuk meragukannya, harus yakin bahwa yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Jadi tidak boleh ragu seorang muslim kemudian dia mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama itu baik di sisi Allah. Tidak boleh. Satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan inna dina indallahil Islam, ikhbarun minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini Allah mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala semua bahwa tidak ada
agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya agama Islam. Jadi agama-agama yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan Islam, kata beliau, huwa ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini agama yang dibawa atau mengikuti agama yang dibawa oleh para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap masanya. Nabi Musa alaihissalam, maksud dengan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa itulah yang dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian di masanya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang mengikuti Nabi alaihissalam sebagai muslim. Agamanya Nabi Isa lah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dengan Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama-agama yang lain tidak lagi berlaku dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir kemudian, sadda jami'a illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menutup semua jalan untuk mendapatkan ridhonya kecuali melalui jalan yang ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Nasrani itu tidak lagi diterima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu ba'da ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syariatihi qabbal. Maka orang setelah diutusnya Nabi sallallahu kemudian dia beragama tapi tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beragama sesuai dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa bimutaqabbal, maka mereka tidak akan diterima. Kenapa? Karena sudah diutus Nabi akhir zaman. Kewajiban mereka adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ini satu prinsip yang perlu kita pegang Bapak dan Ibu, terutama di masa-masa sekarang. Karena demikian gencar propaganda pluralisme di tengah-tengah kita yang mencoba membawa kita untuk membenarkan semua agama. Ya, semua agama diterima oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh bagi seorang muslim memiliki keyakinan semacam ini. Artinya dia ragu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah. Wajib baginya untuk yakin bahwa satu-satunya yang bisa mengantarkan kepada surga adalah Islam. Adapun yang lainnya hanya akan mengantarkan kepada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kelihatan keras, tapi yang namanya prinsip akidah Bapak dan Ibu harus benar-benar kita pegang. Karena kalau tidak kita pegang, sekian banyak ayat-ayat di Al-Quran kita langgar. Enggak apa-apa, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun akan masuk surga. Tidak. Di dalam Al-Quran dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dia dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, demikian juga dari kalangan kaum musyrikin, maka mereka akan berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah.
Mereka inilah buruknya manusia. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berada di dalam neraka jahanam. Jadi bagi orang yang merasa dirinya sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, dia mengatakan bahwa saya mengikuti ajarannya Nabi Musa, saya mengikuti ajarannya Nabi Isa, atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus, tidak boleh bagi mereka untuk tetap berada dalam ajaran tersebut. Nabi SAW wajib mereka untuk pindah ke dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin bi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi, Nasrani, kemudian dia mendengar tentang diriku, namun dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penduduk api neraka. Sehingga apa? Tidak boleh bagi kita sama sekali menganggap bahwa semua agama itu benar. Tidak. Yang benar adalah Islam. Kalau orang ingin keselamatan di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia masuk Islam. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Jangan sampai kita terpengaruh dengan propaganda kaum pluralis. Semuanya akan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Ya, benar. Tapi apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia atau di akhirat nanti, mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau musibah di akhirat? Tentunya yang mendapatkan kebahagiaan hanyalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Adapun yang mencari agama lain, sebagaimana dalil yang telah kita bacakan tadi, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita yakini. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita pun harus atau dituntut oleh syariat untuk berlepas diri dari kekufuran. Jadi wajib bagi kita untuk meyakini bahwa yang di luar Islam tidak boleh kemudian meyakini bahwa mereka bukan orang-orang kafir atau mereka nanti pun tidak boleh sama sekali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meneladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti diri beliau itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Apa yang hendaknya diikuti dari Nabi Ibrahim? Keteladanan macam apa yang hendaknya kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu ketika beliau mengatakan, "Idz qalu liqaumihim ra'u minkum wa mimma ta'buduna min." Yaitu ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna." Kami itu berlepas diri dari kalian, apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Mengingkari apa yang mereka lakukan. Bahwa yang mereka lakukan tidak benar. Ya. Daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, "Mimma ta'budillah wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kami kufur kepada apa yang kalian pegang
dan telah muncul di antara kami dan diri kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita benci dengan kekufuran yang mereka lakukan, bukan kemudian ridho. Banyak orang ridho sekali dengan kekufuran yang ada. Kita ambil contoh saja sekarang ini. Di timeline Facebook atau Instagram banyak sekali kaum muslimin yang memajang foto pohon cemara di mal-mal, foto ya. Sebagiannya lagi berkunjung ke candi-candi, foto, menunjukkan keridoan ya. Padahal ini adalah simbol-simbol kekufuran, simbol perayaan mereka. Oleh yang semacam ini, seorang muslim harus berlepas diri sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia mengatakan inna ta'budu min dunillah, lepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang ada pada diri kalian. Ini sikap yang hendaknya diambil oleh setiap muslim. Prinsip akidah kepada ibu. Masalah akidah tidak bisa kita anggap sepele. Surga kita dengan lurusnya akidah kita. Begitu seseorang menyimpang dalam permasalahan akidah, maka dikhawatirkan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Naudzubillah. Oleh karena itu perlu tertanam pada diri kita bahwa agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Adapun yang lain yang merupakan kekufuran. Wajib kita untuk berlepas diri dari apa yang mereka yakini. Ini prinsip agama kita. Namun perlu kita ingatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kebencian kita kepada agama mereka, berlepas dirinya kita dari mereka tidak kemudian menjadikan kita boleh berlaku zalim dan semena-mena kepada mereka. Saya sampaikan ini agar jangan disalahpahami. Kemudian ya Ustaz, mereka kan berada dalam kekufuran, ya sudah kita berbuat zalim saja kepada mereka. Tidak boleh. Jadi ajaran Islam itu menunjukkan atau mengajarkan kepada kita sikap yang adil. Walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita, maka prinsip kita lahum dinukum waliyadin. Kalian bagiku agamaku. Aku akan tetap menganggap bahwa agamaku yang paling benar. Terserah kalian mau menganggap seperti apa agama kalian dan agama kami. Hanya saja kami lepas diri dari kekufuran kalian. Namun Islam tetap mengajarkan kepada kita selama mereka tidak memusuhi kita, kita wajib memperlakukan mereka dengan baik. Jadi pertengahan. Dari sisi akidah kita berlepas diri dari kekufuran mereka, tapi dari sisi muamalah tetap memperlakukan mereka dengan baik. Karena inilah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian kepada orang-orang yang memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Wa tuqsitu ilaihim, bahkan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Justru diperintahkan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga apa? Secara keyakinan, secara akidah kita mengingkari mereka, menganggap bahwa mereka berada di dalam kekufuran. Tapi dalam muamalah hendaknya kita memperlakukan mereka dengan baik. Apalagi kalau memiliki hubungan yang istimewa dengan kita.
misalnya masih karib kerabat atau tetangga kita, maka lebih diperintahkan lagi kepada kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Yang tidak punya hubungan kekerabatan, yang tidak punya hubungan tetangga saja, wajib bagi kita untuk memperlakukannya dengan baik, apalagi mereka adalah karib atau tetangga kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub. Allah Ta'ala, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada dzil qurba, orang-orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Walaupun dia berbeda agama, tetap bagi kita wajib bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Demikian juga wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari, demikian juga tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Para ulama sebagian yang menafsirkan tetangga yang dekat artinya tetangga yang satu akidah. Tetangga yang jauh artinya tetangga yang berbeda akidah. Ini perintah bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan baik walaupun berbeda agama. Jadi mohon ini dipahami betul. Secara keyakinan nggak boleh kita, tetap bagi kita menganggap mereka berada dalam kekufuran. Kalau mereka meninggal dunia di dalam kekufuran, maka mereka neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Ini wajib untuk kita yakini. Nggak boleh kita meyakini mereka juga akan masuk surga, nggak boleh. Tapi dalam muamalah tetap kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Nah sekarang ini gimana Ustaz? Tanggal 25 Desember ini mereka akan merayakan hari Natal. Ini termasuk bagian muamalah yang kita boleh kemudian ikut serta di dalamnya, mengucapkan selamat kepada mereka, atau ini masuk ke ranah akidah yang kita tidak boleh ikut campur sama sekali dan justru harus berlepas diri dari mereka. Yang dimuliakan oleh Allah, maka kita lihat bahwa perayaan Natal itu artinya kelahiran. Ya, makanya ada tingkatan natalitas, artinya apa? Tingkatan kelahiran di suatu daerah. Ya. Natal itu artinya kelahiran. Maksudnya apa? Orang-orang Nasrani meyakini bahwa pada hari Natal itu mereka hanya Yesus Kristus. Mereka anggap sebagai anak Tuhan. Ini yang mereka rayakan. Bukan Yesus Kristus sebagai manusia biasa, tidak. Tapi Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Makanya kalau kita mendengar pujian-pujian mereka, kidung-kidung mereka, mereka berkatakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Joy to the world, kata mereka, the Lord is come. Kebahagiaan bagi dunia karena Tuhan telah kelahiran tersebut. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu manusia biasa, tidak. Tapi meyakini yang dilahirkan ketika itu adalah anak Tuhan. Sehingga ini bukan lagi permasalahan ranahnya sekedar muamalah, tidak, tapi berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Karena memang mereka dalam konsep akidah orang-orang Nasrani, mereka mengakui ada yang trinitas. Tuhan itu hanya salah satu unsur dari yang tiga. Mereka meyakini bahwa unsur ketuhanan itu ada tiga penyusunnya. Yang pertama yang mereka sebut sebagai Tuhan Bapa. Ini yang kita sebut dengan Allah. Mereka menyebutnya Tuhan Bapa atau Tuhan Allah. Kemudian siapa yang mereka maksud Tuhan? Yaitu Yesus Kristus alias Nabi Isa alaihissalam.
Kemudian yang ketiga, Ruh Kudus. Yang dimaksud dengan Ruh Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga perayaan Natal ini tidak terlepas dari permasalahan akidah. Mereka meyakini salah satu dari tiga unsur tadi lahir pada perayaan Natal tadi. Ya. Walaupun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara mereka pun terjadi perbedaan pendapat tentang kapan lahirnya Yesus Kristus. Jadi tanggal 25 Desember ini pun masih dikritik oleh sebagian penganut Kristen. Ya, sebagian penganut Kristen ada yang tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena Yesus itu musim panas. Adapun 25 Desember itu musim dingin. Ya. Al-Quran ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, sosok yang identik dengan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Maryam diperintahkan untuk menggoncang pohon kurma agar kurma yang matang itu jatuh, dan kurma itu tidak matang di musim dingin, dia matangnya di musim panas. Nah, terus bagaimana kok ada tanggal 25 Desember? Ini untuk menyocokkan dengan tradisi bangsa Romawi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang pertama kali agama Nasrani itu adalah bangsa Romawi. Sehingga ya ajaran-ajaran agama Nasrani itu yang disesuaikan dengan ajaran. Bagi Bapak dan Ibu yang pernah membaca sejarah Konsili Nikea, jadi dahulu nama Kaisar Romawi yang pertama kali dalam agama Nasrani itu bernama Kaisar Konstantin. Makanya kotanya itu disebut Konstantinopel, ya, ibu kota kerajaan Romawi Timur. Kristen pertama kali itu ibunya yang anaknya ikut. Nah, kemudian ternyata ketika itu sudah ada di antara orang-orang Nasrani yang memiliki konsep Trinitas, tapi ada yang masih mentauhidkan Allah. Maka Raja Konstantin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia mengumpulkan semua pendeta, dikumpulkan di sebuah tempat namanya Nikea. Maka masing mengumpulkan pendapat. Sebenarnya Tuhan itu satu atau bagian dari yang tiga. Maka ternyata mayoritas menganggap bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga. Dan Raja Konstantinus dia lebih menyetujui pendapat ini. Kenapa? Karena dahulu bangsa Romawi terbiasa dengan banyak Tuhan. Tuhan ini semua disikirkan jadi satu, maka banyak orang Romawi yang tidak mau menerima. Tapi kalau dia satu dari yang tiga, artinya ada tiga bagian, maka mending bagi orang-orang Romawi daripada harus satu saja. Konsep monoteisme itu berat bagi mereka karena mereka terbiasa dengan banyak dewa. Ada dewa Zeus, ada dewa Jupiter, ada dewa Mars, ada dewi Athena, ada dewi Juno, banyak Tuhan mereka. Kalau dijadikan satu berat, tapi kalau satu dari yang tiga, ada tiga bagian ketuhanan, ini lebih mudah diterima oleh orang. Maka jadilah konsep Trinitas ini diterima oleh Kaisar Konstantinus dan menjadi bagian dari akidah Nasrani. Tidak lepas dari konsep Trinitas. Mereka meyakini bahwa yang dilahirkan pada tanggal 25 Desember atau pada hari Natal adalah Yesus anak Tuhan. Maka tidak boleh kemudian kaum muslim atau menyebut memberikan selamat. Dalam Al-Quran sangat keras Allah Subhanahu wa taala ya menghukumi, atau Allah Subhanahu wa taala ya mengecam orang-orang yang mengatakan bahwa Alaihissalam adalah anak Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, artinya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Isa Al-Masih itu adalah bagian dari Allah. Wa qala Al-Masih ya bani Israil ubudullaha
innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Adapun Isa sendiri, dia mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, sembahlah Allah semata, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Bahkan dalam kitab suci mereka, dalam Injil sekalipun, tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Nabi Isa. Maka kata Nabi Isa, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Adapun orang-orang yang menyentuhkan Allah, kata Nabi Isa alaihissalam, man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Barang siapa yang menyentuhkan Allah, maka Allah akan haram, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang melakukan syirik tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang, salah satu dari yang tiga? Allah juga mengkafirkan orang-orang yang mengatakan hal yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu inna, sungguh telah kafirlah Allah itu adalah salah satu dari yang tiga Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidaklah ada sesembahan itu kecuali sesembahan yang esa, sesembahan yang satu. Fa illam yantahu amma yaqulun ayamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, ini mengucapkan bahwa Allah itu satu dari yang tiga, maka niscaya mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan memohon ampunan darinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam, atau yang mereka katakan, mereka panggil sebagai Yesus, illa utusan Allah saja. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya. Artinya dia manusia biasa, sama seperti rasul lainnya, tidak memiliki hak sama sekali untuk diibadahi, dan dia anak Allah sama seperti rasul lainnya. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am, dan ibunya adalah seorang wanita siddiqah, wanita yang jujur keimanannya. Kana ya'kulani ta'am, kedua-duanya makan makanan, artinya membutuhkan makanan. Bagaimana mungkin Tuhan membutuhkan makanan? Ya. Kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma unzur anna yufakun. Maka perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, lalu perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari kami. Ya. Jadi keyakinan mereka adalah keyakinan kufur. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak? Ya. Bagaimana mungkin kemudian mereka merayakan lahirnya anak Allah? Ayat yang lain dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Maka hampir-hampir langit pecah karena ucapan tadi, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anda au birrahmani walada, hanya karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Wa may yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, adalah sepantasnya Allah yang Maha Penyayang itu memiliki seorang anak. Kita tiap hari membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian apa Bapak dan Ibu? Lam yalid
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari kita membaca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca tiap hari. Maka bagaimana mungkin lisan seseorang yang setiap harinya membaca walam yulad, bahwa Allah itu tidak ya beranak, kemudian dia mengucapkan selamat hari raya atas kelahiran Tuhan kalian, atau tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Suatu hal yang sangat kontradiksi. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan permasalahan Muhammad mencakup. Tidak boleh bagi seorang muslim kemudian untuk mengucapkan selamat hari raya bagi orang-orang yang merayakan kelahiran Tuhan atau kelahiran anak Tuhan. Masalah akidah ya. Dan yang namanya toleransi ini yang kita perlu luruskan dari tengah-tengah masyarakat. Dahulu kita gak ada masalah sama sekali. Mereka beribadah lakum dinukum waliyadin, silahkan Natal kita biarkan. Dan mereka pun tidak menuntut dari kita untuk mengucapkan selamat Natal. Enggak. Mereka itu hanya ingin diberikan kebebasan untuk merayakan hari raya mereka. Mereka hanya ingin diberikan kebebasan untuk mengerjakan agama mereka tanpa diganggu, tanpa digusur. Ini yang mereka inginkan. Tanpa menuntut kita untuk kepada mereka. Mereka nggak peduli. Kita nggak mengucapkan selamat itu nggak jadi masalah kalau memang itu merupakan bagian akidah kita. Lantas kenapa jadi masalah? Dan orang ini yang membawa isu pluralisme, ya, mereka ingin agar semuanya itu campur baur. Mereka ketika kita berhari raya mengucapkan selamat, kita pun harus mengucapkan selamat kepada mereka, padahal mereka tidak menuntut sama sekali. Kembali kepada makna toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya membiarkan, artinya tidak mengganggu. Monggo silahkan Anda mau ke gereja, Anda mau beribadah, lakum dinukum waliyadin, Anda mau merayakan hari raya Anda silahkan, kami tidak akan mengganggu. Tanpa harus ikut bergembira, karena ini sekali lagi masalah akidah. Ya, cukup bagi kita memberikan keamanan bagi mereka, ya. Itulah bentuk toleransi yang sesungguhnya, tanpa harus mencampur adukan akidah kita. Ingat, jaga akidah. Begitu akidah kita menyimpang, terancam kita nanti di akhirat. Demikian juga perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru ini juga diambil dari perayaannya kaum pagan, para penyembah dewa. Dahulu orang-orang Romawi, mereka memiliki sebuah atau sosok dewa yang diabadikan menjadi bulan Januari. Jadi sebenarnya nama-nama bulan yang sekarang kita pakai ini tidak lepas dari budaya penyembah berhala orang-orang Romawi. Januari, Februari, Maret. Maret itu diambil dari dewa Mars. Dewa Mars itu dewa perang. Kemudian ada April, Mei, Juni. Juni dari kata dewa Juno, Dewi Juno. Ya, Dewi kesuburan. Ya. Kemudian Juli, Agustus ini nama besar-besar mereka, Agustus Caesar. Ya, jadi tidak lepas dari ritual mereka. Nah, dulu mereka punya ritual pergantian tahun untuk menghormati dewa Janus. Itu digambarkan sebagai dewa yang berwajah dua, yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Jadi seperti pergantian tahun itu, ya, sosok dewa Janus melihat ke depan, tapi tidak meninggalkan yang ada di belakang.
Jadi itu asal muasalnya perayaan tahun baru. Sehingga tidak lepas Natal dan tahun baru ini tidak lepas dari perayaan orang-orang non-muslim. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama telah sepakat tentang haramnya mengucapkan selamat orang non-muslim. Di antara yang menukilkan kesepakatan ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah. Beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufur wal muhtasah bihi fa haramun bittifaq. Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan ijma' kesepakatan para ulama. Adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang merupakan kekhususan mereka, maka ini faharamun bittifaq, maka haram hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama telah sepakat. Kalau ada kemudian orang-orang di belakang yang dia mengatakan boleh mengucapkan selamat, bahwa dia sudah melanggar kesepakatan para ulama. Dia mewujudkan yang menyelisih ijma'nya para ulama. Karena para ulama sudah sepakat tidak boleh hukumnya mengucapkan selamat ya atas hari raya mereka. Mithlu ayyuhanni'ahum bi'ayadihim wa saumihim, seperti memberikan selamat kepada mereka atas hari raya mereka dan puasa. Jadi di agama Nasrani ada juga puasa Advent atau puasa yang semisalnya, maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan atas ibadah yang mereka lakukan. Fayaqul ya Idul Mubarak alaik, maka tidak boleh mengucapkan kepada mereka selamat bihadzal Id, atau mengatakan kepada mereka selamat merayakan hari besarmu wa nahwa, atau yang semisalnya. Enggak boleh. Apapun dengan itu tidak boleh diucapkan kepada mereka. Fahadha, kata beliau, in salima qailuhu minal kufur wa huwa minal muharramat. Maka ucapan semacam ini, kalau misalnya tidak kita hukumi dengan kekufuran, maka paling tidak ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi masuk ke dalam kekufuran. Kalau orang mengucapkan selamat hari raya, kemudian diikuti dengan keyakinan benar bahwa ini adalah hari kelahirannya anak Tuhan, kafir. Kenapa? Karena dia meyakini ya lahirnya anak Tuhan. Tapi kalau dia hanya sekedar mengucapkan saja, paling tidak kata Imam Ibnu Qayyim, hadza fahuwa minal muharramat, yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fahuwa wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Seorang yang memberikan ucapan selamat hari raya kepada orang-orang non-muslim, kedudukan mereka ini sama dengan orang yang memberikan selamat kepada orang-orang yang sedang bersujud di hadapan salib. Jadi ada orang yang beribadah kepada salib, dia ucapkan ya atas ibadah kalian nyembah salib, itu sama. Kata Imam Ibnu Qayyim, badzalika a'zamu itsman indallah wa asyaddu maqtan min tahiyati bi syurbil khamr wa qatlin nafs wa irtikabil farj al haram wa dahmihi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memberikan ucapan selamat atas hari raya orang-orang kafir ini dosanya lebih besar di sisi Allah dan lebih parah di sisi Allah daripada ucapan selamat kepada orang yang meminum khamr. Ada pelaku maksiat minum khamr, kemudian kita mengucapkan selamat kepada dia, maka ucapan selamat kita kepada orang yang meminum khamr daripada ucapan kita selamat kepada orang yang merayakan hari raya mereka. Bandingkan ya, minum khamr maksiat, itu ucapan selamat ini dosa. Tapi mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari raya mereka, merayakan kelahiran Tuhan, tentu mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari raya kelahiran Tuhan lebih parah dan lebih besar
dosanya. Jadi bukan masalah sepele. Sebagai kenapa kok diributkan? Ya. Kita ingin menyelamatkan akidah umat. Maka kita lihat bagaimana ucapan para ulama-ulama terdahulu tentang mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlin nafs. Demikian juga lebih parah, lebih besar dosanya dari mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja membunuh. Semua orang pun tahu bahwa membunuh itu dosa besar, tapi mengucapkan selamat kepada orang yang menyembah atau orang yang merayakan hari raya mereka, ini lebih besar dosa orang yang baru saja membunuh. Wartikabil fardhi, atau mengucapkan selamat kepada orang yang berzina dan yang semisalnya. Naudzubillah. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita berhati-hati. Para ulama sudah menjelaskan, ini bukan perkara yang sepele. Ya, sebagian mengatakan hanya ucapan saja Ustaz, basa-basi. Ya, bisa ucapan kita, lisan pun pertanggungjawaban. Jangan dikira lisan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ucapan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, tentang orang yang kepada orang-orang Nasrani dan yang semisalnya. Hukumannya ternyata lebih berat daripada orang yang mengucapkan selamat kepada pelaku pembunuhan, mengucapkan selamat kepada para peminum khamar, dan juga mengucapkan selamat kepada para pelaku zina. Kalau kita melihat buku-buku fikih yang klasik, semuanya itu senada Bapak dan Ibu. Kalau masalah mengucapkan selamat ini, ya, ikut merayakan atau bahkan ikut merayakan, ya, mereka sepakat bahwa ini semua adalah perbuatan dosa. Dengan keyakinan sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang-orang non-muslim tersebut, maka bisa jadi seseorang terjatuh di dalam kekufuran. Diberikan oleh para ulama dari mazhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, ini mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya menganut agama untuk dihukum ta'zir. Artinya diberikan hukuman ketika suatu negara, ya, memberlakukan hukum Islam, orang yang terlontar dari lisannya mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim, yang dihukum ta'zir. Hukum ta'zir itu adalah hukum yang ditentukan, yang tidak ada batasannya dalam syariat, tapi kemudian ditentukan oleh negara. Misalnya di penjara, atau dia dihukum dengan pukulan 10 kali, 20 kali, dan yang semisalnya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala Al-Fatawa Al-Fiqhiyah, beliau menyebutkan bahwa termasuk perkara yang terburuk adalah persetujuan atau pembiaran kaum muslimin mengekor orang-orang Nasrani ketika mereka merayakan hari raya mereka dengan memberikan makanan dan hadiah-hadiah pada waktu tersebut. Hari raya kaum muslimin ikut-ikutan bikin makanan, menyerahkan makanan kepada mereka. Maka ini termasuk perbuatan yang tercela. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau menukilkan hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai merupakan bagian dari mereka. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bal qala, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, la yahillu li muslim an yabi'a nasraniyan syai'an min mas. Tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim untuk menjual kepada seorang Nasrani apa yang menjadi kebutuhan hari rayanya. Misalnya dia tahu bahwa ini akan dipergunakan untuk perayaan hari rayanya, maka tidak boleh. La lahman wala udman wala thauban. Tidak boleh baginya untuk menjual daging, tidak boleh baginya, ya, untuk menjual kulit atau baju baru bagi mereka untuk melakukan atau untuk merayakan hari raya. Kalau dia tahu bahwa ini dipakai untuk hari raya, tidak boleh. Ya.
Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian ya dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk merayakan hari raya mereka. Cukup bagi kita untuk membiarkan mereka. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak ikut campur, tidak akan mengganggu juga apa yang kalian lakukan. Disebutkan oleh Ibnu Hajj Al-Maliki dalam Al-Madkhal ya, bahwa seorang ulama yang bernama Ibnu Qasim pernah ditanya, Su'ila Ibnu Qasim anir rukubi fi sufun allati yarkabu fiha an-nasara li'ayadihim. Ibnu Qasim, seorang ulama, pernah ditanya tentang hukum kita naik ke atas perahu yang dinaiki oleh orang-orang Nasara yang ingin merayakan hari raya mereka. Misalnya mereka ingin bersenang-senang ke suatu tempat, kemudian naik satu bus, satu kendaraan, kemudian kita ikut naik ke kendaraan tersebut. Maka apa kata Ibnu Qasim? Fakariha dzalika ya khawfatan nuzuli syuhhat alaihim likufrihim alladhi ijtama'u lahu. Maka dikhawatirkan, kata Ibnu Qasim, kalau dia ikut serta dalam rombongan tersebut, kemudian turunlah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran mereka, di mana mereka berkumpul untuk merayakan kekufuran tersebut. Maka maksud Ibnu Qasim di sini, jangan ikut-ikutan sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan azab kepada mereka, maka kamu akan ikut serta dalam azab tersebut. Demikianlah apa yang disampaikan oleh para ulama tentang ya ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya seorang muslim itu memiliki prinsip. Ada hal-hal dalam agama kita yang memang tidak boleh bagi kita untuk melepaskannya, termasuk akidah tauhid. Ya. Ini bahwa Allah itu esa, tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Maka hendaknya dia menjauhi perkara-perkara atau menjauhi ya perayaan-perayaan semacam ini. Itu tadi sebenarnya mudah. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin, itu saja yang kita pegang. Itu agama mereka, ya sudah, mereka mau merayakan seperti itu. Tapi bagi saya tidak bisa ikut. Saya pun tidak bisa mengucapkan selamat. Saya tidak bisa ikut serta. Ya sudah. Ya. Inilah sikap yang hendaknya diambil oleh setiap muslim dan muslimah. Serta tadi kita katakan, jangan ikut serta menjual produk ya. Kemarin sempat viral ada yang menjual produk yang bertuliskan Merry Christmas, dikatakan. Sekarang itu mudah sekali kalau kita berpegang dengan prinsip agama kita, mudah sekali terlontar kata-kata radikal. Oh, kamu nggak mau toleransi, radikal. Padahal kita toleran. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau jual produk yang berbau Natal. Ya, itu orang punya prinsip. Tapi lihat bagaimana masyarakat menghukumi radikal. Sekarang ini ada istilah baru, bukan radikal lagi. Orang yang berpegang teguh dengan agama itu dipanggil kadrun. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Ya, jadi kalau sedikit-sedikit kita bawa agama, bawa ayat, wah dasar kadrun, kadal gurun, artinya kita membawa budaya Arab. Alhamdulillah. Padahal kita hanya ingin beragama dengan turunan yang benar sesuai dengan syariat kita. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, perkara yang harus kita pegang dalam menghadapi ya hari raya orang-orang non-muslim yang akan datang di masa yang akan datang ini. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan prinsip agama kita. Dan juga untuk tahun baru kita ingatkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak, ya, jangan izinkan mereka keluar, tetap di rumah. Apalagi tahun baru ya, mereka hura-hura, kemudian terkadang terjadi hubungan yang tidak diinginkan, lalu bebas. Akhirnya setelah merayakan pergi kemana, mereka minum minuman keras, mereka bergaul dengan begitu bebas. Akhirnya kehormatan anak-anak wanita terenggut di malam tahun baru. Maka hendaknya kita jaga
menjaga anak-anak kita dari kejahatan yang semacam ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami hanya mengingatkan kembali sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena pada hakikatnya kita semua sudah paham prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin, yang ini akan kita bawa sampai kematian menjemput kita. Wallahu taala a'lam. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh saya jawab. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan tema yang kami bawakan, kami